بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Kaidah yang ke-13. Asma'ullahil husna mukhtassatun bih. Nama-nama Allah yang baik-baik itu jika disebutkan sesungguhnya semua nama tersebut khusus ya untuk Allah, laiqatun bijalalih, yang layak bagi Allah dengan segala kemuliaannya. Jika dinisbatkan satu nama kepada Allah, maka itu adalah nama milik Allah yang khusus baginya, yang sesuai baginya. Sebagaimana jika dinisbatkan nama kepada makhluk adalah nama milik makhluk yang sesuai bagi makhluk. Inna minal qawaidil muhimmati wal usulil mufidati fi babi asma'illahil husna. Di antara kaidah yang penting dan prinsip yang mendasar dalam bab memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, anna asma'allahil husna wa sifatihil 'ulya mukhtassatun bih subhanahu laiqatun bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Bahwasanya semua nama-nama Allah yang baik-baik itu dan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu ya disebut nama Allah al-husna atau baik karena setiap nama sesuai dengan Allah Tabaraka Ta'ala, mengandung sifat dan disebutkan dengan sifat yang maha tinggi karena segala macam sifat Allah sempurna ketinggiannya. Mukhtassatun bih, semua nama-nama yang husna dan semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi atau ulia itu khusus milik Allah semata. Subhanahu laiqatun bijalalih, dan yang layak bagi Allah dengan segala macam keagungannya, kesempurnaannya dan kebesarannya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna, sesungguhnya milik Allah sematalah segala nama-nama yang bagus. Al-husna, ya bagus secara makna dan bagus yang terdapat dalam kandungan makna tersebut. Ya, adapun makhluk namanya juga bagus, tapi terkadang tak bagus. Yang makhluk itu kadang-kadang kandungan namanya bagus, tapi tak sesuai dengan makhluk yang dinamakan dengannya. Kalaupun dia bagus juga sesuai antara nama dengan dirinya, maka kebagusan makhluk tersebut terbatas, tak sempurna, sebagaimana Allah Jalla wa Ala. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wa idhafatuha ilaihi subhanahu, ketika dinisbatkan nama-nama ini kepada Allah Tuhan yang Maha Suci, tadullu ala ikhtisasih bih, menunjukkan bahwasanya nama-nama tersebut khusus untuk Allah semata. Walihada samma Allah nafsahu bi asma'in wa samma sifatihi bi asma', karena itulah Allah menamakan dirinya dengan nama-nama dan Allah menamakan sifat-sifatnya dengan nama-nama. Fakanat tilkal asma'u mukhtassatan bih la yusyrikuhu fiha ghairuh, maka adalah semua nama-nama tersebut khusus milik Allah semata, takkan ada makhluk yang dapat bersekutu dengan Allah dalam nama-nama tersebut. Ya, la yusyrikuha fiha ghairuh, tak ada orang yang dapat bersekutu dalam nama-nama yang layak bagi Allah tersebut, yang indah bagi Allah tersebut. Wala niddalah, tak ada tandingan baginya. Wala nadhir, tidak ada yang sekufu. Wala samiyya wala mathil, tak ada yang setinggi Allah Subhanahu wa taala, setingkat Allah Subhanahu wa taala. Waqad sammallahu tabaraka ta'ala ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim. Terkadang Allah juga menyebutkan tentang makhluk-makhluknya, menisbatkan nama-nama kepada sebagian makhluk-makhluknya, dan penisbatan tersebut menunjukkan nama itu khusus untuk makhluk. Ya, waqad sammallahu tabaraka ta'ala ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim mudhafatin ilaihim, dinisbatkan kepada mereka. Wa idhafatuha ilaihim tadullu ala ikhtisasihim biha,
ketika dinisbatkan semua nama makhluk kepada makhluk, menunjukkan nama-nama ini juga khusus untuk makhluk. Wa anha taliqu bihalihim, dan tentunya sesuai pula dengan keadaan makhluk, ya. Wa naqsihim wa dha'fihim, sesuai pula dengan kekurangan mereka, kelemahan mereka. Ya, disesuaikan setiap nama jika disebutkan kepada sesuatu, maka menjadi khusus untuk sesuatu tersebut. Nama disebutkan kepada Allah itu khusus untuk Allah. Nama disebutkan kepada makhluk itu khusus untuk makhluk. Dengan segala macam, ya, kesesuaian antara makhluk dengan nama tersebut dan antara Allah dengan nama tersebut. Yang jelas, apapun disebutkan kepada makhluk tak akan ada yang sempurna. Ya, tidak akan ada namanya yang sempurna. Walaupun dia diberi nama, contohnya Bagus, namanya Bagus. Siapa namamu? Bagus. Bagus itu adalah bagus secara bahasa, maknanya bagus. Ya, tapi bagusnya si Bagus tak sempurna sebagaimana bagusnya Allah Jalla wa Ala. Ya, sebagaimana bagusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, Allah itu namanya Tayyib. Arti Tayyib artinya bagus. Tapi tayyibnya Allah tak akan sama dengan bagusnya makhluk. Ya, karena keterbatasan makhluk, kelemahan makhluk. Ya, tak sempurna dari segala sisi makhluk. Walaupun bagus, kadang namanya wajahnya tak bagus. Kadang-kadang wajahnya bagus tapi sifatnya tak bagus. Kadang sifatnya bagus, wajahnya bagus tapi ada lebih bagus daripadanya. Begitulah makhluk. Tapi Allah ketika dikatakan Allah tayyib, sempurna, bahwasanya Allah dialah Tuhan yang maha baik, maha bagus dalam segala hal. Sempurna, tak ada padanya kekurangan. Ya. Jadi jika dikatakan bahwasanya si fulan itu bagus dan bagus namanya, nama si fulan si bagus, maka tak akan mungkin sesuai dengan nama Allah Jalla wa Ala. Ya. Karena nama Allah semuanya sempurna dari segala macam sisi. Kata beliau, wa anha taliqu bihalihim wa naqsihim wa dha'fihim. Sesuailah nama tersebut dengan keadaan makhluk pula. Sesuai dengan kekurangan mereka, kelemahan mereka. Wa qad ja'at hadhihi al-asma'u muwafiqatan li tilka al-asma' idza qutiyat 'an al-idhafati wa at-takhsis. Kadang-kadang nama-nama ini, ya, bersesuaian dengan nama-nama yang ada pada Allah, tapi jika diputuskan, tak disandarkan, ya, kepada zatnya. Contohnya tayyib. Tayyib itu artinya bagus. Ini bisa untuk makhluk, bisa untuk Allah. Tapi ketika dikatakan Allahu, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah dialah zat yang baik, la yaqbalu illa tayyiban, tak menerima kecuali yang baik. Maka nisbat nama baik ini kepada Allah sempurna. Ya, kalaupun si fulan namanya juga tayyib, namanya siapa? Tayyib artinya baik. Ya, maka ketika dikatakan si fulan ini namanya baik, tayyib, dan orangnya baik, ya, dan orang yang benar baik, tapi kebaikan orang ini apa? Tak sempurna, tak utuh. Sesuaikan dengan dia. Meskipun ada terkadang sama antara makhluk Allah, nama tersebut sama namanya, tapi ketika disebutkan kepada makhluk sesuai dengan makhluk. Ya, seperti sifat. Kita katakan bahwasanya sayap itu adalah, ya, secara bahasa janah, sayap. Ya, ini sifat. Kita katakan burung bersayap. Maka sayap ini sesuai dengan burung. Ketika kita katakan Allah menyebutkan dalam Quran malaikat bersayap, maksud Tuhan Allah yang telah menjadikan malaikat-malaikat bersayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih daripada itu. Maka ketika kita katakan sayap, semua berserikat padanya. Apapun juga sama sayap secara bahasa. Tapi ketika saya pisahkan sayap burung, maka ini khusus untuk burung, karena sayap burung pun berbeda-beda. Tak sama sayap burung elang dengan sayap burung walet contohnya. Jika saya katakan, ya, ini sayap malaikat, maka berbeda pula lah. Maka nama itu akan menjadi sesuai dengan, ya, kepada apa dia dinisbatkan. Demikian juga dengan Allah dan makhluk. Wala yalzamu min ittifaqi tilkal asma' ittifaqul haqa'iq wal musammayat. Taklah harus ketika dikatakan sama nama tersebut, sama pula hakikat daripada apa yang dinamakan tersebut. Karena disinilah syubhat orang-orang siapa? Jahmiyah. Mereka menolak semua nama Allah. Kenapa? Kalau andai kata dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama seperti ini, makhluk juga punya. Oleh karena itu Allah tak layak diberikan nama apapun juga, karena makhluk pun bernama. Ini pemahaman siapa? Jahmiyah. Mereka tak menerima semua nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka dikafirkan para ulama.
Kenapa mereka tak menerima? Karena menurut mereka kalau dikatakan Allah punya nama As-Sami', orang juga punya nama As-Sami', contohnya. Berarti kita menyerupakan Allah, kata mereka. Padahal kita harus pahami bahwasanya setiap nama itu sesuai dengan kepada apa dia dinisbatkan. Di sini kerancuan cara berpikir orang-orang Jahmiyah. Ihu bi iradi amsilatin adidatin yastabinu bihal muradu wa yadharul maksudu. Untuk memudahkan hal ini, kata beliau, saya akan berikan contoh-contoh bahwasanya kesamaan nama itu tak harus menunjukkan samanya apa yang dinamakan dengannya. Ya, kadang-kadang ada Allah punya nama, makhluk juga punya nama, tapi ketika disebutkan ini nama Allah dan ini nama makhluk, tak akan mungkin dapat sama. Contohnya, faqad samma Allah nafsahu hayyan. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Hayy, Tuhan yang Maha Hidup. Faqala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Wa samma ba'dha ibadi hayyan. Allah pun memberikan nama sebagian hamba-hambanya dengan nama Hayy, yakni artinya yang hidup. Faqala, contohnya dalam surat Yunus ayat ke-31, yukhrijul hayya, Allah mengeluarkan yang hidup, minal mayyit, dari yang mati. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tentunya para ulama memiliki banyak tafsir di sini. Apa di antaranya? Kata mereka, manusia ini awalnya adalah tak ada, ya, mati, sperma, ya, benda mati, kemudian akhirnya Allah menciptakan dari sperma ini makhluk hidup. Wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Subhanallah. Apalah arti sperma yang berjuta jumlahnya, kemudian akhirnya sperma ini Allah hidupkan dia. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Terkadang kita perhatikan bagaimana tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut tak ada padanya kehidupan. Ya. Misalnya kita makan rambutan, habis makan rambutan ini biji mati nih, buang. Ya, dari biji yang mati ini Allah tumbuhkan akhirnya tumbuhan yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Subhanallah. Inilah maknanya. Ya. Itu rambutan tak ada apa-apanya, mati dia. Subhanallah. Ketika dia dicampakkan, kemudian Allah hidupkanlah rambutan ini. Bayangkan, biji ini entah siapa yang ngajari dia, sehingga akhirnya mengeluarkan, ya, akar-akar sedikit demi sedikit. Entah siapa yang ngajari dia, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata. Akhirnya akar-akarnya entah bagaimana caranya bisa menghujam ke bumi, mengisap apa? Saripati makanan. Antum ajarkan dia? Tidak. Subhanallah. Entah bagaimana prosesnya, akhirnya dia pun andai kata diletakkan dalam tanah, entah gimana caranya Allah buat, akhirnya biji ini pun mengeluarkan tunas, dibongkarnya lah dalam tanah, keluar dia ke atas. Entah siapa yang mewarnai, warnanya menjadi hijau atau warna merah atau antara itu. Subhanallah. Dia sendiri? Tidak. Dia ini mati, Allah hidupkan dia. Demikian juga lah manusia, sperma mati, akhirnya Allah buat menjadi makhluk hidup, bergerak-gerak. Ketika ditiupkan padanya ruh, mulailah bergerak. Subhanallah. Bahkan ketika diciptakan jantung, belum diciptakan ruh, bayi telah bergerak-gerak. Ya, ketika itu tak ada bedanya antara bayi tersebut dengan makhluk lain yang sama-sama hidup. Tapi ketika diberikan ruh, muncullah kehidupan yang baru. Subhanallah. Inilah maknanya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan di antara tafsirannya adalah mengeluarkan orang yang mukmin beriman. Karena orang yang hidup itu dialah orang-orang beriman. Orang yang tak beriman itu bukan hidup, dia mati. Allah mengeluarkan yang hidup maknanya adalah orang-orang yang beriman dari yang mati, dari yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala keluarkan Ibrahim sebagai sosok yang hidup dengan imannya dari bapaknya yang mati, Azar, yang kafir. Semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita luaskan penjabaran makna al-hayy. Yang jelas di sini Allah menyebutkan sebagian makhluknya itu apa? Dengan nama hidup, sebagaimana Allah menyebutkan dirinya dengan nama hidup. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah mengeluarkan pula yang mati
mati dari yang hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebaliknya pula, walaysa hadzal hayyu mithla hadzal hayy. Maka tak sama hidupnya Allah, nama Allah yang Maha Hidup dengan hidupnya makhluk. Ya, lianna qawlahu al-hayyu ismun lillah. Karena firman Allah al-hayyu itu adalah nama Allah, mukhtassan bih, tentunya khusus bagi Allah. Wa qawluhu yukhrijul hayya minal mayyiti, dan firman Allah dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ismun lil hayyil makhluk, itu nama untuk makhluk yang hidup, mukhtassan bih, maka sesuai pula hidupnya dengan makhluk tersebut. Ya, wa hadanil ismani yattafiqani idza jurrida min al-idhafah. Semua nama ini satu makna ketika dipisahkan tanpa dinisbatkan kepada apapun, sama. Hidup, hidup. Tapi ketika dikatakan hidupnya Allah, hidupnya makhluk, baru berbeda makna. Ya, kata beliau, amma fi halil idhafah, dalam kondisi setiap nama hidupnya disebutkan kepada sesuatu yang lain, wat taqyid, ya, falikullin minal musammayaini bihadzal ismi ma yaliqu bih, maka setiap nama-nama ini akan sesuai dengan apa dia disebutkan. Tak akanlah sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Nah, kemudian beliau hafizahullah mencoba untuk membandingkan hakikat daripada nama yang sama ini. Allah yang hidup, makhluk yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari mati. Allah yang Maha Hidup, yang Maha Tegak sendiri. Kata beliau, fal hayatul mudhafatu ila Allah hayatun mukhtassatun bih. Ketika nama hidup ini dinisbatkan kepada Allah, itu sesuai bagi Allah subhanahu, Tuhan yang Maha Suci, ta'liqu bi jalalihi wa kamalihi. Nama yang Maha Hidup tersebut sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Idhiya hayatun kamilatun, karena memang hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna, ghairu masbuqatin bi'adam, tak didahului dengan sesuatu yang tiada. Adapun hidupnya makhluk didahului daripada sesuatu yang tak ada, akhirnya Allah adakan. Sekarang ini kita hidup, dahulu kita tak ada. Ya, di sini tak ada, saya yakin, yang lahir pada tahun 45, enggak ada. Ya, di sini tidak ada orang yang hidup pada tahun yang dilahirkan pada tahun 1945. Ada enggak? Tak ada. Kemana antum ketika tahun 45 dahulu? Di mana? Tak tahu kita. Tak ada. Kemudian ada yang tahun 74 baru muncul, ada yang tahun 80 muncul, tahun 90 muncul. Ya, artinya hidup kita ini sekarang nih, hidup kita ini didahului oleh ketiadaan. Adapun Allah selama-lamanya hidupnya sempurna, tak didahului dengan tiada menjadi ada. Selama-lamanya Allah ada. Ya. Wal awwal wal akhir, dialah yang pertama tanpa dimulai dengan ketiadaan. Ya, itulah Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, masbuqatun bi'adamin ghairu masbuqatin bi'adamin wa la yalhaquha fana'un. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dikejar dengan sifat fana atau ketiadaan. Adapun manusia, ini hidup sekarang kita, tapi hidupnya kita ada jangkanya. Datang masanya kita akan binasa. Ya, karena tak ada kita yang abadi. Karena semua kita ini fana. Arti fana, tak kekal. Walaupun kita ini hidup, akan ada akhirnya kita mati. Wallahu a'lam. Mungkin tahun 2020 sebagian orang tak ada lagi di sini, bukan di atas sini lagi dia. Di mana? Di bawah, di Tamiang mungkin. Mungkin enggak? Yang hadir sekarang mungkin enggak jika Allah berkehendak 2020 enggak ada sini lagi di bawah. Jangankan 2020, besok pun mungkin saja. Mungkin nanti siang saja telah berubah. Tak ada lagi kita di Sabirun Najah. Di bawah diletakkan, di Tamiang di bawah sana. Bukan di atas Tamiang, tapi di bawahnya. Atau di Sungai Panas sana. Subhanallah. Tak ada yang mengetahui. Dan inilah kehidupan kita. Tak akan sama dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zawalun. Ya. La yalhaquha fana'un aw zawal. Hidupnya Allah tak akan mungkin disamakan dengan hidupnya makhluk yang ada batasnya. Tak kekal, yang akan hilang dan binasa. Wala ya'tariha naqsun. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna tanpa ada sedikit pun kekurangan. Sebagian makhluk hidup, tapi kata orang hidup segan mati tak mau. Dibilang hidup pun payah, sakit, ya, menderita berbagai macam penyakit. Yang dibilang hidup tak ada padanya kehidupan. Ya, dibilang mati masih bernapas, masih makan, masih minum. Ya,
hidupnya makhluk itu walaupun hidup ya'tariha naqsun. Ya. Kadang-kadang hidupnya makhluk itu dipenuhi dengan berbagai macam kekurangan. Dia hidup, tapi ketika sedang ngaji mati dia, ngantuk dia, tidur dia. Inilah namanya ya'tariha naqsun. Sempurna antum ngantuk itu sempurna antum makhluk. Kalau antum tak pernah ngantuk, antum jadi Tuhan. Subhanallah. Jadi inilah beda antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk penuh dengan segala macam bentuk kekurangan. Ya, hidup siang hari, malam hari mati dia. Kadang-kadang belum lagi malam, masih di kajian subuh, mati dia. Subhanallah. Inilah namanya makhluk. Ya, kata beliau, au dhu'fun. Kadang-kadang dia hidup tapi lemah. Jalan pun pincang-pincang kawan tuh. Lemah. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang jalannya tegak. Apanya lemah? Kantongnya lemah. Uang tak ada. Mau bergerak ke sana, mau bergerak kemari, terpekur aja dia. Kenapa? Karena tak ada uang. Hidup juga tapi dia lemah. Mana-mana bawa maaf sana kemari tak diterima. Semua tak menerima. Subhanallah. Hidup juga tapi lemah. Ya, orang makan 3 kali, dia makan sehari sekali. Subhanallah. Orang makan nasi, dia makan singkong. Ini contoh saja. Semuanya hidup, tapi hidupnya berbeda-beda. Tapi Allah sempurna kehidupannya. La ya'tariha naqsun aw dha'fun wa la yatakhallaluha sinatun aw naum. Allah hidupnya sempurna tanpa ada padanya sedikit pun ditimpa rasa kantuk ataupun tidur. Inilah kesempurnaan hidup Allah SWT. Ya, kadang-kadang kita tak sempurna hidup kita. Kadang-kadang wallahi tidur kita pun tak sempurna. Kadang-kadang tidur tapi ya mata setengah mati berusaha terpejam tak nyenyak. Banyak sekali pikiran-pikiran tak sempurna. Kata beliau mutadhamminatun likamali sifatihi wa 'azamati nu'utihi. Maka segala macam nama Al-Hayy tersebut sempurna. Ya, mencakup segala macam kesempurnaan bagi Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak sebagaimana kita yang sama-sama hidup ya, tapi berbeda hidup kita dengan hidup Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibahas? Jawabannya apa? Membantah orang Jahmiyah yang mengatakan tak boleh Allah diberikan nama, atau orang Mu'tazilah pun demikian, tak boleh Allah diberikan sifat. Itu orang Jahmiyah. Jahmiyah tak boleh Allah diberikan nama, diberikan sifat, tak boleh. Kalau andai kata orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah boleh diberikan nama tapi tak boleh diberikan sifat. Cuma nama-nama tersebut nama belaka. Sebagian ahlul kalam yang lebih minim lagi kerusakannya, mereka adalah orang-orang ahlul kalam seperti Maturidiyah yang mengatakan Allah itu punya nama. Ya, dan Allah itu punya sifat, tapi sifatnya terbatas. 7 contohnya, 13 contohnya, 20 contohnya. Dan semua nama-nama ini pun adalah, tak semua nama ini mengandung sifat. Ada nama yang mengandung sifat seperti Al-Qadir, As-Sami. Tapi ada nama, ini hanya nama belaka. Ini lebih ringan. Tapi masih tetap tak sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Sejak kecil kita dijejali. Nama Allah yang kau hafalkan, wajib bagi Allah nih. Ini sifat Allah kau hafalkan. Berapa? 20. Mana sifat rahmat Allah? Tak ada. Bagaimana dengan nama Allah SWT? Wa huwal Ar-Rahmanur Rahim. Bukankah di baliknya ada terkandung sifat rahmat? Bukan. Itu bukan sifat rahmat, tapi itu adalah kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada makhluknya. Namanya sifat iradah. Mereka palingkan kepada sifat lain. Ini panjang lebar gara-gara ada ahlul kalam. Kalau enggak panjang kajian kita ini. Berkaidah demi kaidah. Subhanallah. Ya, karena itulah dahulu para sahabat enggak heboh seperti gini. Kenapa heboh? Itu untuk mengcounter ahlul kalam dalam bab asma wa sifat yang mereka menyimpang jauh. Subhanallah. Ya. Dan orang ketika tak ikut cahaya, tak ikut wahyu akan menyimpang jauh-jauh sekali. Subhanallah. Kemarin saya lihat di YouTube. Subhanallah, ada peringatan Maulid Nabi yang mulia sallallahu. Kayaknya daerahnya Bangladesh atau India gitu. Buat tar besar. Dipotong-potong, setelah itu mereka Happy Birthday Nabi. Tak pakai baju lagi. Subhanallah. Jauh. Potong-potong. Ya ilahi Rabbi. Subhanallah. Kita lihatnya ini bukan agama yang Nabi ajarkan. Mungkin sebagian mereka meyakini Nabi hadir. Lebih parah, lebih teruk lagi.
Subhanallah. Nabi bisa ke Bangladesh dengan ruhnya, Nabi bisa ke India dengan ruhnya. Wish. Begitu juga dengan bab asma wa sifat. Subhanallah. Allah mengatakan tak boleh kau katakan dia di atas. Kamu berarti samakan dia dengan makhluk. Ya, bagaimana kau katakan dia di atas? Berarti dia bertempat. Berarti dia butuh tempat. Kalau katakan dia bertempat, sebelum tempat ada dia di mana? Otak yang pening sebenarnya. Al-Quran jelas mengatakan. Subhanallah. Kalau nggak ada ahlul kalam nggak belajar kita ini. Nah, kemudian dia bandingkan dengan kehidupan makhluk. Tadi kita bahas tentang hidupnya Allah, hidup yang sempurna, tak diliputi dengan kekurangan, tak diliputi dengan kantuk, letih, tak ada, sempurna. Hidup kita hidup, tapi kita ditimpa berbagai macam bentuk kekurangan. Kita mengantuk, kita tertidur, kita letih, lemah. Kita lupa, hidup tapi lupa. Kadang pening di mana letakkan kunci motor. Subhanallah. Yang paling pening lagi adalah orang yang lupa. Di mana aku letakkan kacamataku? Dicari kemana-mana, rupanya di mata kawan. Inilah hidupnya manusia. Kadang heboh dia udah. Semua orang buatnya heboh. Kan cari dulu di mana kacamata ayah taruh ini. Cari bongkar mana-mana. Tuh ya. Oh iya, lupa. Inilah hidup kita. Subhanallah. Wal hayatul mudhafatu ilal makhluk hayatun mukhtasatun bih. Maka ketika dikatakan makhluk itu hidup yang khusus bagi makhluk, taliku bidha'fihi atau bidha'fihi wa naqsihi wa kaunihi makhluqan, tentunya sesuai dengan segala macam kekurangannya, kelemahannya, karena dia adalah makhluk. Fahiya hayatun masbuqatun bi adam. Di antaranya hidupnya dahulu dengan sesuatu yang tak ada. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun, pernahkah datang kepada manusia ingatan bahwa suatu saat minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dia tak ada sama sekali. Enggak ada di sini yang tahun 45 lahir. Tahun 45 di mana semua antum? Tak ada. Subhanallah. Apalagi tahun 30 tak ada. Sini yang hidup pada tahun 30. Tak ada. Ya, kemana pada tahun 30 kita semua? Tak ada. Barulah sekarang kita ada. Ya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, pernahkah datang pada manusia suatu ingatan dahulu mereka tak ada. Ailatun ila mautin wa halak, kemudian ada, dan adanya ini akan berjalan menuju kematian dan ketiadaan kembali. Dahulu kita tak ada tahun 40, tahun 30. Sekarang ini ada tahun berapa? 2018, mau masuk 2019. Salah, belum. 2017 mau masuk 2018. Subhanallah. Dan kita berjalan menuju ketiadaan. Entah tahun 2019 nanti tak ada lagi kita. Hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Berjalan setiap hari kita menuju ketiadaan, menuju kepada kefanaan, menuju kepada kebinasaan tiap hari. Tambah dekat. Supaya kita tahu kita telah dekat kepada kematian, diciptakan uban. Nih, ku sebar kepadamu uban. Kau lihat wajahmu lagi. Oh iya. Bahaya. Subhanallah. Masih belum juga mau kembali kepada Allah, degil juga masih, bandel juga. Nih kukurangi kesehatan-kesehatanmu. Ini tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh. Dicabut kenikmatan-kenikmatan hidup. Makan pun tak boleh sembarangan. Mata pun sudah agak kabur-kabur memandang. Kecuali mandang wong merah tetap hafal dia. Subhanallah. Begitulah makhluk. Lambat laun melemah-lemah. Ketika sekarang Masya Allah berdiri tegak, lambat laun bengkok, bungkuk jadinya. Subhanallah. Lama-lama bungkuk, maaf, jatuh, mati, simpan di bawah tanah. 3 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, udah hancur. Tinggal tengkorak. Lambat laun hancur, tengkorak pun habis, hancur. Subhanallah. Ya, itulah kita. Ya, sekarang kita masih menikmati berbagai macam hidangan-hidangan yang Allah keluarkan dari dalam bumi ini. Yang mana hidangan-hidangan ini, tanaman-tanaman ini sebagian dia tumbuh dengan jasad-jasad makhluk. Ya enggak? Yang menjadi pupuk, bangkai-bangkai yang menjadi pupuk. Ya. Boleh jadi suatu saat kelak orang makan dari tanaman-tanaman yang tanaman ini menyerap daripada abu dan debu kita semua. Kita menjadi pupuk. Sekarang kita jual pupuk. Ya enggak? Sebagian orang, oh, kau apa kerjamu? Aku jual pupuk. Besok kau dijadikan pupuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
berubah kehidupan. Tengoklah orang jual pupuk, bilang sama dia, Pak, kau udah kaya kali, ku tengok ini pupukmu, Masya Allah. Sebelum kau dibuat Allah jadi pupuk, banyak-banyak kau berinfak, bersedekah. Nanti kau akan jadi pupuk, dikalengkan orang. Subhanallah. Begitulah kehidupan. Ada menuju ketiadaan. Dari tak ada kembali. Subhanallah. Inilah kata beliau, ya. Ailatun ila mautin wa halak, menuju kebinasaan, kehancuran. Ya, diberilah segala macam tanda-tanda, isyarat-isyarat. Tubuhnya melemah, kekuatannya berkurang. Dahulu berlari begitu hebat, sekarang jalan pun dah pincang-pincang. Subhanallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, kullu syai'in halikun, semuanya akan binasa, illa wajhah, kecuali wajah Allah Jalla wa Ala. Mashubatun bidha'fin, dan kehidupan manusia senantiasa diiringi dengan lemahnya hidup tersebut. Lemahnya kehidupan manusia. Kama qala ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan begitu lemahnya. Nah, ini contoh kedua, bahwasanya nama itu jika disebutkan kepada Allah sempurna sesuai. Tapi jika nama tersebut ada pada makhluk, disebutkan kepada makhluk tak sempurna, tak sesuai. Ya, meskipun sama namanya. Artinya kesamaan nama tak harus menyamakan sesuatu yang dinamakan dengannya. Ya. Wasamma subhanahu nafsahu aliman, Allah menamakan dirinya dengan nama Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim, dialah Tuhan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 61. Wasamma ba'dha ibadihi aliman, dan Allah juga terkadang menamakan sebagian hambanya dengan nama yang sama, itu apa? Alim, yang maha mengetahui. Faqala, di antaranya Allah berfirman, ya, wa basyaruhu bi ghulamin alim, Allah beritakan berita gembira kepada Ibrahim akan lahir anaknya kelak menjadi anak yang alim, yang mengetahui. Ya, maka Allah di sini menamakan dirinya Alim, dan Allah menamakan sebagian hambanya dengan Alim sama. Diberitahukan oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia, datang malaikat Jibril, Israfil, dan malaikat Mikail. Malaikat datang kepada Ibrahim. Mereka beritahukan dengan lahirnya kelak anak, ya, namanya Ishak, dan anak ini adalah anak yang akan memiliki ilmu. Ya, maka Allah mengatakan wa basyaruhu bi ghulamin alim, kami beritakan dia dengan berita gembira dengan kelahiran anak yang mengetahui. Ya, sama dengan Allah yang mengatakan dirinya mengetahui pula, maha mengetahui. Ya, yakni Ishaq alaihissalam, maksudnya adalah Ishaq alaihissalam. Wa ilmullahi mukhtassan bih, nama Allah al-alim, yang maha mengetahui. Ya, maka ini menunjukkan Allah memiliki sifat ilmu, dan ilmu Allah itu khusus bagi Allah, sempurna. Fahuwa ilmun kamil, ilmu yang sempurna, ghairu masbuqin bijahlin, bukanlah ilmu yang dahulu kala tak ada, dahulu dia jahil, tak mengerti, lambat laun menjadi mengerti. Wala yalhaquhu nisyanun, ilmu yang tak pendahului dengan kelupaan. Ya, atau ilmu yang tak pernah datang padanya kelupaan. Wala ya'tarihi naqsun, ilmu yang tak pernah kurang sempurna. Jadi beliau mengatakan Allah itu memiliki nama Alim, berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki ilmu, dan ilmu Allah ini sempurna dari segala sisi. Ya, apa bentuk kesempurnaannya? Allah itu punya ilmu yang tak pernah didahului dengan kejahilan. Adapun manusia, tak ada orang ketika lahir dari perut ibunya langsung ahli dalam ngelas, jadi welder dia. Baru lahir sini gulas, bisa? Tak ada. Jangankan ngelas, untuk berjalan saja dia harus belajar. Dari tak bisa menjadi bisa. Ketika berusia 3 bulan saja dia belajar untuk telungkup, berbalik ke kanan, berbalik ke kiri, belajar semuanya. Berjalan untuk, ya, belajar untuk berdiri, jatuh, semuanya belajar. Dahulu kala antum semua ini ahli semua. Ada ahli kedokteran, ada ahli herbal, ada ahli segala macam ahli bahasa. Dahulu kala antum mahir langsung, ketika lahir langsung bisa bahasa Arab? Tak bisa. Ketika lahir al-kalamu wal lafdzul mufidul murakkab bil lafz, tak ada. Belajar dulu nahwu. Sebagian belajar saraf sampai saraf.
saking payahnya, pening, pusing tinggalkannya. Begitulah keadaan kebanyakan kita. Semangat belajar bahasa Arab 1 minggu, 2 minggu, sebulan hilang. Ya, 3 bulan hilang. Ya, pertama mungkin kemarin waktu di sini Elbais berapa banyak orang itu? Berapa jumlahnya? Hah? 100-an, berapa tinggal sekarang? Subhanallah. Ya, inilah kita itu. Karena itulah antum sulit menjadi ulama. Subhanallah. Artinya semuanya dengan proses. Subhanallah. Inilah ilmu manusia dengan proses. Profesor, doktor gelarnya. Itu dengan proses. Enggak ada ketika keluar langsung aku profesor doktor. Enggak ada, dengan proses. Subhanallah. Ilmunya didahului dengan proses ketidaktahuan. Allah sempurna ilmunya. Inilah bedanya. Kata beliau, ghairu masbuqin bijahlin wa la yalhaquhu nisyan. Ilmu yang tak pernah sedikit jua pun datang kepadanya cacat berupa kelupaan. Kadang-kadang ilmu orang, Masya Allah, ilmu kedokterannya Masya Allah, ahli bedah segala macam, lupa pula tinggal gunting di dalam. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin dok ya. Kadang-kadang ini yang jelas ahli profesional dalam otomotif, bongkar mobil, ketika semua dipasang, ini kok ada 2 baut lagi ya? Subhanallah. Padahal ahli, mungkin dia dapat ISO sekian, tak ISO berapa juta dapat dia. Tapi ketika dibongkar semua dipasang, ini baut berapa ya? Kok 3 ada nih? Itulah manusia, tak sempurna ilmunya. Ya, yalhaquhu nisyan, lupa dia. Subhanallah. Berapa banyak ulama-ulama di akhir hidup mereka akhirnya melemah, banyak hafal hadis mereka itu akhirnya mereka lupakan, sehingga di akhir umurnya ditolak hadis mereka. Disebut dalam istilah ilmu hadis mukhtalit, sudah campur baur hafalannya. Subhanallah. Sekarang kita masih bagus hafalannya, nanti udah 70 tahun, 80 tahun, kadang-kadang nama istri kita pun lupa dia. Nama istri sendiri lupa dia. Kadang nama cucunya lupa, siapa nama kau? Somad. Oh ya sobat, oh ya. Bentar lagi, siapa nama kau? Bentar aja lupa dia. Subhanallah. Itulah manusia. Ilmunya ya'tarihi nisyan. Datang padanya kelupaan, Allah sempurna. Subhanallah. Dan sungguh lupa itu nikmat bagi makhluk. Nikmat enggak lupa? Nikmat enggak lupa? Coba kita enggak pernah lupa, teringat waktu sekolah dibal-bal sama guru, pupa. Dilempar, subhanallah, masa-masa kita dulu lain dengan masa sekarang. Nah sekarang digini sikit telinganya, masuk nanti kita proses dulu. Kalau andai kita itu selama-lamanya ada pada kita ingatan, makan pun tak enak, mau makan, aduh, habis wajahku ditampari guruku. Ini nikmat, subhanallah. Lupa itu nikmat dari kita. Kalau nggak lupa-lupa bahayalah antum. Subhanallah, ada peristiwa-peristiwa yang pahit dalam hidup ini, pahit sepahit-pahitnya, tak termakan jika itu obat. Subhanallah, Allah buat sekarang lupa, bisa kita ketawa. Wallah, kalau andai kita tak punya sifat lupa, tak ada yang ngaji ini semua. Subhanallah, teringat penderitaan-penderitaannya. Subhanallah, macam-macam. Ini semua nikmat bagi makhluk. Allah ciptakan demikian supaya manusia tahu kau ini manusia. Ya, karena itulah kau harus tahu, kau sadar kau itu punya kekurangan-kekurangan supaya kau tak sok sebagai Tuhan. Karena kalau orang tak punya sifat lupa, semuanya ngaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Kata beliau, wala ya'tarihi naqsun, tak ada padanya kekurangan. Bi khilafi ilmil insan fa innahu ilmun naqis. Beda ilmu manusia, ilmu yang tak sempurna, lupa. Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Taklah diberikan kepada ilmu kecuali sedikit jua. Masbukun bijahlin, kalaupun ada ilmu tersebut sebelumnya tak ada. Dengan proses baru dia belajar, baru punya ilmu. Ya, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, tak punya ilmu sama sekali. Ya, tak mengetahui apa pun juga, tak tahu berkata-kata, tahunya menangis. Dan itu pun rahmat Allah SWT. Dia Allah buat anak-anak bayi itu memiliki bahasa tubuh, bahasa isyarat. Subhanallah. Dengan itulah orang tua tahu, oh ini anakku nangis, mungkin pipis, mungkin buang air, mungkin sakit. Subhanallah. Itu yang tahu kita nangis dan nangis. Subhanallah. Lebih banyak nangis, sekarang lebih banyak kita ketawa. Akan datang masa nanti kita ditangisi orang.
Subhanallah. Kata beliau, wa ayilun ila qusurin wa dha'fin, dan yang namanya ilmu manusia itu akan berproses menuju qusur, berkurang lambat laun dan melemah lambat laun. Subhanallah. Ketika orang telah mulai tua, banyak ilmu yang dia lupakan. Subhanallah. Ya, bahkan terkadang dia lupa segala sesuatu. Allah berfirman, wa minkum man yuraddu ila ardhil umri. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada masa ardhil umri, masa kekanak-kanakan. Likai la ya'lama ba'da ilmi syai', masa yang paling terendah supaya segala sesuatu yang pernah diketahuinya tak diketahui lagi. Inilah namanya apa? Pikun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat pikun ini. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita belum sempat mengalami masa pikun ini. Menyusahkan orang, diketahui orang, diketahui anak, jadi mainan anak-anak kita. Sekarang kita mainkan tuh anak-anak, kita mainkan, kita gendong, kita ketawa-ketawai dia. Nanti pas kita kakek-kakek habis diketahui cucu-cucunya ini. Kesian kakekku, namanya aja lupa dia. Subhanallah. Ya. Di antaranya kata beliau, wasamma subhanahu nafsahu haliman. Allah menamakan dirinya dengan nama Halim, zat yang maha lembut. Ya, zat yang maha lembut, tak tergesa-gesa, semuanya dengan perencanaan yang matang. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan hal ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-44, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengampun. Wasamma ba'dha ibadi haliman, tapi Allah juga pernah menyebutkan sebagian daripada hamba-hambanya dan menisbatkan kepada mereka juga nama Halim. Kama fi qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hambanya Ismail. Allah mengatakan kepada Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beritakan berita gembira kepadanya, yakni kepada Ibrahim, bighulamin, dengan kelahiran kelak seorang anak, halim, anak yang lemah lembut, yang santun, ya, yang bijak, yakni Ismail alaihissalam. Walaysal halimu kal halim. Di sini ada dua nama yang sama. Satu Halim itu dikembalikan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala namanya adalah Halim. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengampun. Yang kedua, Halim dinisbatkan kepada makhluk, kepada Ishak, bahwasanya Ishak ini adalah anak Ibrahim yang akan terlahir dan dia adalah anak yang maha lembut. Maka tak akan sama antara kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala dan kelembutan Ishak. Kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan Ismail. Tak sama antara kelembutan Allah dan kelembutan Ismail, dan tak sama pula antara kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan Ismail. Walaupun sama nama, tapi tentunya ketika nama yang disebutkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah, dan nama yang disebutkan kepada makhluk sesuai pula dengan apa yang ada pada makhluk. Wasamma nafsahu sami'an. Allah memberikan nama bagi dirinya dalam Quran dengan nama Sami', Sami'an basiran, yang artinya Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Faqala, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah perintahkan kalian untuk menyampaikan amanah ila ahliha, kepada pemilik hak-hak tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian berhukum di antara manusia, menghukumi antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kalian menghukumi manusia dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi peringatan bagi kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha mendengar apa yang kalian katakan. Basiran, dan maha melihat apa yang kalian lakukan. Tatkala kalian berhukum dengan zalim, Allah mengetahuinya. Allah mendengarkan perbincangan kalian dan melihat tingkah laku kalian. Tatkala kalian berupaya untuk adil dalam berhukum, Allah juga mendengarkan perkataan kalian, perbincangan kalian, dan juga Allah melihat tingkah laku kalian. An-Nisa 58.
Di sini Allah menamakan dirinya dengan nama-nama Sami'an Basiran. Dialah Tuhan Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa samma ba'dha khalqihi Sami'an Basira. Tapi hal ini juga Allah pernah sebutkan tentang makhluknya. Bahwasanya Allah menamakan sebagian makhluknya dengan nama itu pula. Ya, dengan nama melihat, Maha melihat dan Maha mendengar. Faqala, maka Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana." Sungguh kami yang telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj. Dari nutfah sperma amsyaj yang bercampur dengan sel telur wanita. Dari situlah terbentuknya manusia, bukan sperma semata. Sperma yang bercampur dengan sel telur wanita. Oleh karena itulah kita melihat anak-anak yang terlahir terkadang mirip ibunya, terkadang mirip ayahnya, terkadang mirip keduanya. Dalam wajahnya, di penampilannya ada kemiripan antara dua belah karena bercampurnya sel telur dengan sperma. Min nutfatin amsyaj. Sungguh kami telah menjadikan manusia dari sperma yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi. Setelah kami ciptakan manusia, kami uji mereka. Allah uji manusia, nabtalihi, dengan perintah-perintahnya. Ya, nabtalihi, kami uji manusia dengan larangan-larangan yang disebut dengan nama al-ahkamu syar'iyyah. Dan Allah menguji manusia dengan cobaan dan ujian. Apa-apa yang tidak dia senangi, Allah uji manusia dengan kesenangan. Ini disebut dengan nama al-ahkamul qadariyah. Allah uji manusia. Setelah Allah ciptakan mereka, Allah uji mereka. Baik dengan perintah, baik dengan larangan, baik dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu sami'an basira. Setelah kami uji manusia, kami jadikan manusia sami'an basira. Ya, manusia tersebut memiliki penglihatan dan memiliki pendengaran. Dia melihat dan dia mendengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sami' dan basir kepada makhluknya. Bahwasanya manusia itu juga melihat, manusia itu juga mendengar. Sebagaimana Allah juga mendengar dan Allah juga melihat, tetapi tak akan sama. Kata beliau, walaysa as-sami'u kas-sami'. Tak akan dapat disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Makhluk memiliki pendengaran yang terbatas. Ya, dia hanya mendapat mendengar dari jarak yang dekat, tak dapat mendengar dari jarak yang jauh. Tapi Allah mendengar dari jarak yang begitu jauh dengan makhluk. Sebagaimana dalam kisah Khawlah bintu Tha'labah yang mengadukan suaminya yang telah menziharnya, berkata ibunda Aisyah, sungguh Allah mendengar keluhannya dari atas langit ketujuh. Padahal aku berdekatan dengannya, aku tak mendengarkan darinya kecuali suara hams, suara-suara bisikan belaka. Karena begitu pelannya perempuan ini, merendahkan suaranya karena malu terdengar orang lain. Jadi kata beliau, walaysa as-sami'u kas-sami'. Tak akan dapat disamakan antara Allah yang memiliki nama as-sami', Maha mendengar, yang memiliki sifat mendengar, dengan makhluk yang juga memiliki nama as-sami', makhluk juga mendengar, yang memiliki sifat mendengar as-sam'u. Tak akan sama antara as-sami'u bagi Allah dan as-sami'u bagi makhluk, karena pendengaran makhluk pendengaran yang terbatas. Makhluk tak akan dapat mendengarkan suara orang banyak ketika setiap orang berbicara. Tapi Allah mendengarkan semua suara makhluknya dalam waktu yang bersamaan. Ala tafannunil hajat. Allah mendengar seluruh makhluknya yang berdoa kepadanya dengan segala macam permintaannya. Tak akan salah. Tak akan salah alamat antara doa yang dipanjatkan makhluk kepada Allah dengan pemberian Allah. Kalaulah kita diminta orang banyak, kalau di kantin kadang-kadang banyak orang, ada yang minta kopi, ada yang minta teh, ada yang minta ini. Selalu dihantarkan salah. Kita minta kopi, dihantarkan teh. Kenapa? Karena banyaknya orderan, banyaknya suara, banyaknya permintaan. Kita pun sudah mulai kebingungan. Yang mana tadi minta sup kambing, yang mana tadi minta sup lembu, yang mana tadi minta sup buntut. Tapi Allah tak akan pernah sama sekali keliru. Setiap hamba Allah akan berikan baginya permintaannya jika layak baginya. Atau dia tunda pemberiannya kelak di negeri akhirat. Tak akan pernah salah. Inilah bedanya. Allah mendengar. Ala tafannunil hajat wa ikhtilafil aswat. Allah mendengar semua suara. Kita tak mendengar suara semut. Ada yang di antara antum pernah mendengar suara semut? Gimana suaranya, Fer? Mana suara semut? Tak tahu kita.
Ya, paling kita dengar suara nyamuk, nging, tak tahu kita apa yang disebutkan nyamuk. Ya, kita tak mendengar suara cicak, kadang-kadang terdengar juga, tak tahu kita entah apa yang dimakinya, entah kita yang dimakinya, entah apa disebutkannya, entah dia mau makan nyamuk, mau makan lalat, entah dia mau kawin, tak tahu kita. Tapi Allah mendengar semua suara makhluk ala tafannunil hajat wa ikhtilafil aswat. Dengan berbagai macam suara, tak ada yang lepas daripada pendengar Allah tabaraka taala. Seluruh alam ini, malaikat-malaikat yang hanya Allah mengetahui jumlahnya yang memenuhi langit dan bumi. Bahkan langit taklah tempat sejengkal kecuali ada malaikat di sana. Allah mendengarkan semua suara malaikat, semua ibadah-ibadah malaikat yang mereka puji dan puja Allah dengan nama-namanya yang mulia. Allah mendengarnya. Makanya laisa sami'u kas-sami'. Tak akan sama antara suara dengan suara. Kadang-kadang kita mendengar tapi tak mengerti. Dan Allah mengetahui ikhtilafil lughat, segala macam bahasa. Kadang ada orang bicara jelas di telinga kita, peka telinga kita karena keras dia bicara, tapi kita tak paham. Datang kita ke negeri Batak sana, menjerit-jerit dia. Kita pun terbengong, tak apa dikatakan kawan ni. Ku dengar tapi ku tak paham. Datang kita nanti ke negeri Minang, orang itu pun bicara Minang kencang-kencang. Kayak angin, tak paham kita entah apa diucapkannya. Dengar-dengar tapi tak paham. Subhanallah. Pergi kita lagi ke nanti ke suku yang lain, ya. Ke Flores, orang itu bicara, kita dengar, peka kita dengarnya karena mereka tapi tak paham. Allah mengetahui semua bahasa. Jadi inilah beda antara pendengaran manusia dengan pendengar Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran manusia bersekat. Ya, tak akan semua orang mendengar di dunia ini apa yang saya katakan sekarang. Paling hanya antum dan yang melihat memantau dari SNTV, streaming maupun dari Facebook. Adapun yang lain tak mendengar, subhanallah. Dan kita pun tak mendengar, ya, berbagai macam ragam suara-suara yang dibentuk dalam bentuk signal-signal. Sekarang ada mungkin jutaan orang sedang menelepon. Ada dan mendengar kan? Tak dengar kita. Subhanallah. Bagaimana dirubah suara manusia dalam bentuk signal-signal, kemudian sampai ke pesawat telepon, dirubah lagi dalam bentuk suara. Kita tak mendengar. Subhanallah. Ya. Mata kita ini tak kuat memandang ketika gelap. Kecuali dengan bantuan infrared. Dikasih infrared baru antum bisa melihat dalam kegelapan, kayak di film-film itu. Tapi walaupun demikian terbatas penglihatannya. Begitulah manusia. Karena itulah berkata Syekh Abdul Razak, "Walaysa as-sami'u kas-sami'." Tak akan dapat disamakan antara sami', nama Allah, dengan sami', nama yang diberikan Allah kepada makhluknya. Walal basiru kal basir. Tak akan sama antara sifat nama Allah Al-Basir, Tuhan yang Maha melihat, dengan Al-Basir yang dimiliki manusia. Manusia juga melihat. Walaupun sama-sama melihat, tak akan sama hakikat sifat tersebut. Penglihatan manusia terbatas. Bahkan antara manusia pun terbatas. Di antara antum ada yang harus pakai kacamata baru terbaca. Kalau dibuka kacamatanya kabur, tak nampak baginya. Ya, paksa pasang kacamata lagi. Sementara temannya tanpa kacamata melihat. Ya. Dan yang pakai kacamata pun bertingkat-tingkat. Ada yang kacamatanya tebal, minusnya entah 7, entah 8 tebal. Subhanallah. Kita lihat matanya kecil terlihat. Karena tebalnya kacamatanya. Subhanallah. Kalaupun kita buka kacamatanya berubah matanya jadi kecil. Subhanallah. Ada yang minus 2. Ada yang plus. Berbeda-beda. Silinder. Ya. Penglihatan manusia saja berbeda-beda. Tapi semua sepakat kalau ditunjukkan uang 100.000 nampak. 100.000. Subhanallah. Kabur-kabur gimana pun langsung ditangkap. Merah 100.000. Subhanallah. Jadi Allah punya nama Al-Basir. Manusia juga disifati Allah dengan nama Al-Basir. Walaysal basiru kal basir. Pandangan mata kita terbatas. Kita tak mampu menembus apa di balik tembok. Saya tak bisa melihat siapa di SNTV dalam kantor sana. Tak nampak saya itu. Subhanallah. Tapi Allah melihat apapun, dimanapun, siapapun. Allahu Akbar. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. CCTV tak sempurna sebagaimana pandangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Wa samma nafsahu bir-Raufir Rahim. Allah menamakan dirinya dengan nama Ar-Rauf, Tuhan yang Maha Rahmat. Ra'fah artinya bagian daripada rahmat. Tuhan yang Maha Pemurah, rahmat. Ya. Al-Syafaqah. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Kadang-kadang banyak nama yang mirip-mirip. Kita pun payah menterjemahkannya. Ya. Ar-Ra'ufu dengan Ar-Rahim ini mirip sekali maknanya. Ya. Karena itulah menterjemah itu tidak sama dengan bahasa asli. Kita hanya mendekatkan saja. Karena itulah terjemahan nama-nama Allah bukan nama Allah. Takkan sama. Nama Allah Ar-Ra'uf, nama Allah Ar-Rahim. Bukan nama Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Itu terjemahan yang mendekatkan kita kepada makna tersebut. Karena bahasa terjemahan tak akan pernah sama benar-benar dengan bahasa aslinya. Tapi terjemahan adalah mendekatkan orang kepada pemahaman tersebut. Ya. Mengartikan kata-kata Rauf sulit bagi kita. Ya. Arti Ra'fah adalah asyafaqah, rasa belas kasih, bahasa iba. Ya, itulah makna Ar-Rauf. Tuhan yang memiliki nama Rauf, Tuhan yang memiliki rasa belas kasih, iba kepada makhluk, kepada manusia. Subhanallah. Karena itulah dia rahmati manusia karena ibanya. Karena itulah nama Allah Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah. Karena ibanya dia kepada kita. Wallahi. Bayangkan dalam rahim ibu kita, Allah memiliki nama Ar-Rauf yang Maha Iba kepada kita. Dia berikan kita kehidupan. Subhanallah. Dia sambungkan ya bayi dalam janin ibunya dengan tali pusar. Dari situlah segala makanan, segala macam makanan yang dikonsumsi ibu mengalir ke dalam tubuh sang anak dan dia makan. Subhanallah. Dari tali pusar. Menunjukkan kepada kita rezeki itu ditanggung Allah. Tak perlu kita khawatir, takut. Ya, makhluk yang tak pandai cari rezeki, Allah yarzuquhum, Allah beri rezeki mereka. Siapa yang beri rezeki janin dalam tubuh sang ibu? Allah. Subhanallah. Ibu tak pernah merasa ketika dia makan makanan itu akan menjadi makan pula bagi anaknya. Ketika dia tak konsumsi makanan, anaknya bisa mati. Subhanallah. Dalam janin, ya dalam perut sang ibu. Allah beri manusia dengan rahmatnya, dengan ibanya, belas kasihnya rezeki ketika di dalam rahim ibunya. Banyak kali orang di dunia takut dengan rezekinya, takut mati, takut tak makan, tak mau kawin-kawin. Kenapa kau tak kawin? Gajiku tak cukup, cuma 2 juta. Cemana aku nanti mau ngasih makan orang? Ya, subhanallah. Ya. Nanti sewa rumahnya ada 700. Nanti listrik air, ya 500, 1.200.000, 800.000. Ongkosku nanti ke PT. Kapan aku mau kawin? Tak usah kau kawin karena kau tak yakin dengan rezeki Allah. Membujang aja kau seumur hidup. Banyak orang gaji yang sama seperti itu bisa mampu memberi makan anak istrinya. Subhanallah. Cemana? Setuju? Allahu Akbar. Ya, tak perlu takut dengan rezeki. Ya, ada kemarin pemuda, Ustaz, saya tak bisa nikah. Kenapa kau tak bisa nikah? Masih ada utang orang tua saya dan meninggal, saya harus penuhi. Setahun lagi nih, saya sabar. Saya bilang, kau itikadmu salah. Ketika kau menikah, kau kira kau yang beri rezeki istrimu itu. Ketika dia bersamamu, dia bawa rezeki sendiri. Kenapa kau pening? Nikah saja kau, utangmu insya Allah akan dibayar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kau berusaha berikhtiar. Anak takut tak bisa bayar utang anak. Karena kau anggap istrimu kau beri rezeki dia. Tak usah takut antum, mau nikah aja. Rezeki masing-masing orang ketika terlahir ada rezeki yang Allah akan tanggung baginya. Belum kita bisa bekerja, tak punya kita ijazah apapun juga, tak ada profesor, doktor, LCMA, tak ada. Allah beri rezeki kepada kita dalam rahim ibu kita. Subhanallah. Inilah dengan ibanya Allah dari namanya Ar-Rauf. Ya, subhanallah. Lahir sang anak, tak bisa lagi anak itu dengan pusar. Diputus tali pusar, putus satu pintu rezeki. Dibukakan Allah 2 pintu rezeki. Kedua susu ibunya, kiri kanan. Susu yang begitu Allah ciptakan begitu sesuai dengan manusia, dengan fitrah manusia, dengan tubuh sang bayi. Tak bisa antum ngasih, ini kayaknya aku kasihlah udang lobster ini. Mati dia.
Tak sesuai baginya. Itu yang paling sesuai. Antum lihatlah bagaimana susahnya wanita-wanita yang tak dapat menyusui anaknya. Bagaimana malam hari, bentar-bentar manaskan air, sterilkan tempat susu. Subhanallah, kocok-kocok. Subhanallah. Payah. Belum lagi nanti uangnya yang harus dikeluarkan. Susu mahal. Subhanallah. Allah ciptakan setiap ibu dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah hamil besar, Allah siapkan perangkat-perangkat saraf-sarafnya untuk mengeluarkan susu. Ketika sang bayi lahir, Allah perintahkan agar saraf-sarafnya, akalnya berfikir. Akhirnya akalnya terpusat konsentrasi itu dapat menyusui anaknya, keluarlah susu. Tak payah susu ibu dipanas-panaskan. Subhanallah, standby, kapanpun juga, malam, siang, sore. Subhan dengannya dia mendekatkan diri kepada anaknya, anaknya mendekatkan diri kepada ibunya. Entah siapa yang mengajarkan sang anak kursus menyusu, tak ada. Langsung seketika dia lahir, dia pandai menyusu. Allahu Akbar. Takut dengan rezeki. Satu pintu ditutup, dua pintu dibuka. Subhanallah. Gimana pula anak ini kalau udah besar? Ditutup kedua pintu susu ibunya. Disapi 2 tahun, dibukakan pintu 4 rezeki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tutup 1 buka 2, tutup 2 buka 4. Kok takut kita? Apa itu rezeki? Makanan dari bahan-bahan nabati maupun makanan daripada dari hayawani. Semua yang kita konsumsi dari makanan berupa buah-buahan, sayur-mayur, nabati. Dan semua makanan yang kita konsumsi daripada hayawani, daripada ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di sungai, ya, binatang-binatang ternak di darat. Itu udah 2. Dan Allah bukakan bagi kita semua minuman, baik dari minuman hayawani berupa susu-susu yang begitu lezatnya, susu kambing, ya, susu lembu, susu unta, subhanallah. Dan semua minuman daripada, ya, yang berasal daripada nabati, jus mangga, jus apel, jus ini, jus itu, air kelapa, subhanallah. 4 dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditutup berapa tadi? 2 ditutup. Macam mana Ustaz kok mati? Mati kau, dibukakan bagimu 8 pintu rezeki. Subhanallah. Surga Allah pintu 8. Karena rahmat Allah luas. Maka di sana apapun yang kau mau ada. Subhanallah. Kok takut dengan rezeki? Tak mau kawin lagi. Subhanallah. Enak enggak? Enak. Ini akidah. Nah, saya bilang maupun tersebut, kenapa aku takut tak bisa kasih makan istrimu? Itulah Ustaz, aku masih ada utang. Nikah aja kau. Ya, istrimu bawa rezeki sendiri. Ada orang yang takut punya anak. Kenapa takut punya anak? Kalau hitung-hitungan sekarang Ustaz, 2 juta gajiku, anakku 4. Mati anakku semua, tak makan. Subhanallah. Ya. Ini semua akidahnya fatal. Dianggap dia Tuhan pemberi rezeki. Subhanallah. Anakmu masih dalam perut ibunya udah diberi Allah rezeki. Apalagi ketika lahir ke dunia. Subhanallah. Banyak Ustaz anak-anak yang tak genah bahasa Medannya. Rezekinya. Banyak anak-anakku tengok berserak. Ingusnya beler-beler. Ini segala macam. Tak bisa diurus orang tuanya. Itu orang tuanya yang salah. Husnudzannya kepada Allah kurang. Kepercayaannya kepada Allah kurang. Kalau andai kata kuat, tak akan ada cerita anak-anak yang terlantar. Kurang husnudzannya kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Pastikan berhusnudzanlah antum kepada Allah. Ini ya Allah, semua hamba-hambamu memang dariku terlahir, tapi hamba-hambamu. Engkau pemberi rezeki, Allah berikan mereka rezeki. InsyaAllah rezeki mereka ada. Yang kurang apa? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa anakmu? 4 Ustaz. Payah kali Ustaz. Orang sekolah pun nunggak-nunggak. Husnudzanmu kepada Allah kurang. Kau perkuat. Kau baru anak kau 4. Ada orang anaknya 14. Santai aja dia. Subhanallah. Percaya nggak antum? Percaya Pak? Percaya. Karena Allah punya nama Ar-Rauf. Tak perlu kita khawatir dengan Tuhan yang punya nama Ar-Rauf yang iba kepada kita. Subhanallah. Karena Tuhan kita punya nama Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, tak akan pernah Dia lupakan kita walaupun dosa kita tumpuk-tumpuk tiap hari. Tapi tetap Dia curahkan kepada kita rahmatnya, ibanya.
senentara menyertai kita. Kadang kita buat dosa, diberikannya ujian penyakit. Nah, biar kau rasakan dulu bagaimana rasanya sakit. Kita menjerit-jerit, ya Allah tak bisa ku jalan ke hamba samuradku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kau buat maksiat. Sekarang kau rasakan, ya Allah aku tobat kepadamu, ya Allah. Itu nikmat. Penyakit itu nikmat. Kalau enggak sakit sombong kita jadi Firaun dan Haman, jadi Qarun. Subhanallah. Wasamma nafsahu bil mulki faqala bil maliki faqala al malikul quddus. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Malik, artinya raja. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr, Al-Malikul Quddus, dialah Tuhan Allah Al-Malik, raja di raja, Al-Quddus, yang maha suci dari segala macam kekurangan. Wasamma ba'dha ibadihi bil maliki, dan Allah juga menyebutkan sebagian hamba-hambanya dengan kata-kata Al-Malik, menamakan sebagian hamba-hambanya dengan nama raja, karena sebagian manusia menjadi raja. Ya, ada Raja Salman, subhanallah, Raja Saudi, ya, ada Raja Fulan, ada Raja Allan, ya, ada juga raja tak punya kekuasaan. Siapa? Raja Guk-Guk. Raja juga dia, tapi tak ada kekuasaannya. Marganya Raja Guk-Guk. Raja juga namanya, tapi tak ada kekuasaannya. Subhanallah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan raja, dan Allah menamakan sebagian makhluknya dengan raja. Di antaranya Allah berfirman faqala dalam surat Al-Kahfi ayat 79, ketika mengisahkan ya orang-orang miskin yang punya perahu yang dibolongi oleh Khidir. Setelah Musa dan Khidir naik perahu tersebut, mereka turun sunyi-sunyi, senyap, tak ada orang lain, dikubak oleh Khidir, bukanya kayu tersebut, dilubanginya kapal. Seketika masuklah air, teriaklah Musa. Berkata Musa, kenapa kau lakukan ini? Sudah kita dihantarkan gratis, tak bayar, kau rusak lagi perahu ini. Kata Khidir, sudah ku bilang kau jangan banyak tanya, nanti ku beritahukan sendiri. Jika kau tanya lagi, udah selesai, kau tak akan jadi muridku selama-lamanya lagi. Ya. Apa kata Allah ketika Khidir memberitakan kepada Musa? Wa kana wara'ahum malikun. Kau ketahuilah Musa, di belakang mereka itu ada seorang raja, malikun, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang lewat dari kekuasaannya akan dia rampok. Semua kapal-kapal milik siapapun juga akan dia rampok. Aku ingin membatalkan pelayaran mereka supaya tak diambil oleh raja kapal ini, maka kulubangi kapal ini, nanti bisa mereka perbaiki, mereka kembali berlayar ke tempat yang lain. Ini mereka mau berlayar ke suatu tempat yang di sana ada raja yang zalim, lebih baik kulubangi agar batal pelayaran mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya jika ada dua kerusakan besar, pilihlah kerusakan ringan. Ketika Abu akhafid dararain, kalau dibiarkan habis apa kerusakannya, mungkin mereka ditawan dan kemudian ya kapal mereka diambil raja. Jika ini hanyalah kerusakan yang kecil, dilubangi, nanti bisa ditambal kembali, mereka bisa berangkat berlayar kembali, mungkin setelah seminggu, setelah 2 minggu. Dan ini ringan bagi mereka dibandingkan kapal yang hilang. Yang mau kita garis bawahi bukan kisah ini, tapi ungkapan malikun. Di belakang mereka ada seorang raja. Ketika Allah menyebutkan dirinya raja, Allah juga menyebutkan manusia dengan nama raja. Sama-sama raja. Ya, tapi berbeda antara Allah raja, ya diraja, dengan manusia yang punya nama-nama raja. Karena kata beliau, wa kullu mulkin nadal ibadi fahuwa mulkun zail. Semua kerajaan yang dimiliki makhluk, kerajaannya akan hilang dari kekuasaannya. Mungkin kerajaan tersebut dikalahkan oleh raja lebih kuat, hilanglah kerajaannya. Dia menjadi hamba, berapa banyak raja menjadi hamba, dikalahkan dengan raja yang lebih kuat daripadanya, hilang kerajaannya. Tegak dinasti Bani Umayyah, tumbang dinasti Bani Umayyah dengan datangnya dinasti Bani Abbasiyah. Subhanallah. Begitulah manusia memiliki kekuasaan. Hari ini raja, besok dia tak lagi jadi raja. Subhanallah. Uzur, sakit dia, gantilah kerajaannya. Bukan lagi dia raja, naiklah mungkin putranya, naiklah mungkin saudaranya, menggantikan dirinya. Dan paling kuat, benar-benar dia menjadi raja hanya sepanjang umur hidupnya. Ketika dia mati, tak ada lagi dia menjadi raja. Habis semua kerajaannya. Hanya disebut orang saja, mendiang raja fulan, mendiang raja fulan. Dahulu pernah jadi raja. Mulkun zail,
kerajaan yang dimilikinya akan hilang dengan ditinggalkannya. Ya, kerajaan tersebut dengan wafatnya dia atau dirampok oleh raja-raja yang lain yang lebih berkuasa daripadanya. Tapi Allah, kerajaan milik Allah, kerajaan yang abadi. Tak akan dapat disamakan. Jika manusia hanya memiliki kerajaan kekuasaan terbatas, hanya Jazirah Arabia yang dikuasainya, hanya Syam yang dikuasainya, dan seterusnya. Ya, tapi kerajaan Allah tak terbatas. Ya, meskipun sama-sama Al-Malik, tapi laisal maliku kal malik, takkan sama Allah yang namanya Al-Malik dengan manusia yang namanya Al-Malik, walaupun sama-sama nama. Kalau kita bertanya, untuk apalah Ustaz panjang-panjang bahas ini? Sibuk aja Ustaz bahas ini. Jawabannya, karena orang-orang ahlul bid'ah daripada ahlul kalam, mereka menolak nama-nama Allah memiliki sifat. Kenapa? Karena menurut mereka semua nama tersebut jika dalamnya ada sifat, pada makhluk juga ada. Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti kita kafir. Inilah perkataan ahlul kalam. Maka mereka menolak semua sifat-sifat bagi Allah sebagaimana Jahmiyah. Dan mereka menolak kandungan sifat yang terdapat dalam nama Allah sebagaimana Mu'tazilah. Kita katakan enggak. Meski nama Allah itu ada pada makhluk, sebagian nama-nama Allah juga pada makhluknya ada, tapi tak akan sama hakikatnya. Subhanallah. Jika dinisbatkan kepada Allah, dia nama yang sempurna, dalamnya sifat yang sempurna. Jika dinisbatkan kepada makhluk, sesuai dengan kesempurnaan makhluk yang tak akan sama dengan Allah Jalla wa'ala. Panjang kali pembahasannya, ini yang kita mau. Subhanallah, untuk menolak Jahmiyah, menolak Mu'tazilah, menolak kelompok-kelompok lain dari ahlul kalam yang begitu berat bagi mereka menyebutkan Allah memiliki nama-nama ini. Ya, mereka menafikan Allah memiliki nama-nama tersebut. Subhanallah. Ar-Rahim. Sebagian orang menerima, iya di antara nama Allah Ar-Rahim, tapi mereka tolak sifat rahmat, kata mereka, tak sesuai dengan Allah. Sifat rahmat. Berarti Allah punya hibah. Sebagaimana makhluk punya sifat hibah, tak mungkin. Ini nama belaka, tak ada kandungan sifat. Itu konsep siapa? Mu'tazilah. Dan diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam bab tersebut. Allahu Akbar. Ini kajian yang langka ini. Antum mungkin seumur hidup kita enggak pernah dapat kajian ini. Sejak kecil. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Maka sungguh merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dipahamkan Allah. Ya, bab-bab yang paling penting dalam agama. Bab mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu yang benar. Karena banyak orang mengenal Allah dengan pintu-pintu salah, akhirnya mereka pun salah dalam memandang Allah Tabaraka Ta'ala. Subhanallah. Ahlul kalam memandang Allah dengan pandangan yang berbeda dengan ahlus sufi yang memandang Allah dengan pandangan yang berbeda. Masing-masing memiliki pandangan sendiri. Masing-masing menyifati Allah dengan pemahaman sendiri-sendiri. Orang-orang sufi mengatakan bahwasanya seluruh alam semesta ini itu hanyalah semu. Di baliknya adalah Allah jua. Ini pandangan Allah dan pandangan kaum sufi wahdatul wujud tentang Allah. Dan ini pemahaman yang pernah menyebar bahkan di Nusantara. Dikatakan di Aceh sana ulama-ulama pada masa Raja Iskandar Muda ada 2 ulama yang begitu besar. Mereka memiliki pemahaman ini, pemahaman wahdatul wujud disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya apapun yang ada terbentang di alam raya ini dialah Tuhan. Wujud Tuhan yang hakiki, semua semu. Pandangan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui itu yang dipahamkan oleh Hamzah Fansuri. Ya. Ya. Kemudian dibantah oleh Ar-Raniri. Ya. Dengan tasawuf juga. Tak akan dapat disamakan antara Tuhan dengan makhluk. Tak akan mungkin dapat menyatu Tuhan dengan makhluk. Dibantah. Subhanallah. Kemudian dilaporkan kepada Raja Iskandar Muda. Ini jika kau biarkan akan tersesat orang banyak. Mereka sibuk. Ya, menganggap dirinya Tuhan. Tuhan dirinya sama. Sehingga orang lalai. Ya, sawah-sawah ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan manusia. Sibuk dia dengan dirinya jadi Tuhan. Tuhan jadi dirinya. Subhanallah. Ini kau harus tegas. Mana yang kau tentukan? Ditentukanlah ini harus diikut. Tuhan tak sama dengan makhluk. Ketika itu semua buku-buku dibakar. Bahkan semua mereka disuruh taubat. Ada yang mengatakan Hamzah Fansuri terbunuh. Ada yang mengatakan dia berlari sampai ke Pariaman sana. Subhanallah. Ada ya Syekh Abdul Rahab As-Sinkeli
yang sekarang ada di Singkil. Dia membantah paham-paham seperti ini, tapi dengan bantahan sufi yang lebih dekat kepada paham Ghazali. Subhanallah. Bukan sebagaimana paham Ibnu Arabi maupun pemahaman Al-Hallaj yang menyimpang jauh. Al-Hallaj mengatakan makhluk ini bisa menyatu dengan Tuhan. Subhanallah. Dan akidah ini masih tersebar di Nusantara sampai saat ini. Yang mereka sebut dengan nama ya tasawuf, tauhid tasawuf. Subhanallah. Bang Zul paham itu kayaknya. Subhanallah. Jadi ini ikhwatul kiram rahimakumullah. Kalau tak kembali kepada nas, tiap orang memahami sendiri-sendiri tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang buta yang disuruh pegang ya gajah. Bagaimana gajah menurut gajah itu binatang yang ku pegang ya pendek-pendeknya, dia kecil-kecil, terpegang buntut kawan. Itulah gajah itu. Yang satu pegang telinganya. Gajah itu apa itu gajah? Kayaknya makhluk yang tipis-tipis dagingnya, tapi panjang, lebar, besar, bagikan tampah. Apanya terpegang? Telinganya. Yang satu, gajah itu kayak ular, tapi besar. Apa terpegangnya? Belalai. Begitulah orang menyifati Allah. Subhanallah. Tersesat banyak umat karena mereka tak menyifati Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya sendiri dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, pahami Allah sebagaimana dia inginkan, yang bagaimana dikehendaki, yang telah dia sebutkan. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita langsung dengan kitab yang dia turunkan supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian daripada keterangan-keterangan Allah langsung diberitahukan oleh Nabi yang mulia SAW yang mengatakan, ana a'lamukum billah, aku yang paling tahu daripada kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu yang menyelamatkan kita. Jadi ini yang kita bahas. Subhanallah. Kalau enggak, muncullah berbagai macam ragam penyimpangan-penyimpangan. Jangan kau katakan Allah di atas, berarti kau katakan Allah bertempat, berarti kau katakan Allah makhluk. Yang mengatakan Allah di atas dirinya sendiri, nabinya, para sahabat, para nabi-nabi. Itulah yang kita bahasan pelajaran apa? Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Kita masih dalam penjabaran tentang kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah itu jika disebutkan kepadanya maka memiliki makna yang layak bagi kesempurnaan Allah. Sebagian daripada nama-nama tersebut juga disebutkan kepada makhluk. Maka maknanya adalah bahwasanya apa yang terkandung dalam nama tersebut yang layak bagi makhluk pula. Karena berbedanya zat akan membedakan hakikat dari sesuatu meskipun sama namanya. Kaki, ketika kita katakan kaki, semua masuk padanya kaki apapun juga. Kaki meja, kaki unggas, kaki binatang ternak, kaki 1000, ya, kaki manusia, kaki kera. Semua sama ketika kita sebutkan kata-kata kaki. Tatkala kaki tersebut kita nisbatkan kepada sesuatu, kita katakan kaki meja, dan kita sebut kaki kursi, maka tentunya akan berbeda antara kaki kursi dan kaki meja. Demikian juga lah, itu contoh pendekatan bahwasanya kesamaan dalam nama-namanya Allah disebutkan kepada dirinya, dan terkadang dia disebutkan pula nama-nama tersebut kepada makhluk hanya kesamaan nama, tidak menyamakan hakikat daripada kandungan makna tersebut. Karena tak akan pernah dapat disamakan antara Allah dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang sama dengan Allah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wasamma nafsahu bil aziz. Allah pernah menyebutkan dirinya dengan kata-kata al-aziz, yang artinya Tuhan yang maha perkasa. Faqala, maka Allah berfirman dalam kitabnya Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, ketika menyebutkan nama-namanya dalam surah Al-Hasyr pada ayat ke-23, Allah mengatakan dialah Tuhan yang maha perkasa, Al-Jabbar, ya, yang maha kuat, yang maha sempurna kekuatannya,
Al-Jabbar ini untuk Allah, payah kita menafsirkannya kepada makna yang sama dalam bahasa Indonesia. Karena tak layak untuk Allah terasa. Al-Jabbar itu bahasa Indonesia yang pongah. Pongah. Pongah adalah bagian daripada makna-makna kesombongan. Walaupun tak layak kita panggil dengan kata-kata pongah karena tak sama maknanya. Mirip. Tapi begitulah kira-kira. Maka dalam yang wajib kita pahami, dalam menyebutkan nama-nama Allah, maka nama Allah itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah, bukan terjemahannya. Terjemahannya bukan nama Allah. Itu hanyalah mendekatkan pemahaman. Ya. Al-Jabbar, Tuhan yang maha kuat. Ya. Yang maha sempurna kekuatannya. Ya, yang penuh dengan kesombongan. Karena Allah layak memiliki sifat sombong. Karena dia pemilik segalanya. Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Beriring dengan makna, dengan kalimat Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Inilah yang kita artikan Al-Mutakabbir, Tuhan yang zat yang maha sombong. Dalam bahasa Indonesia, Al-Mutakabbir diartikan sombong. Dan untuk makhluk, Al-Mutakabbir itu jelek. Orang sombong itu jelek. Dibenci makhluk. Kenapa? Karena hakikatnya tak layak manusia itu berbuat sombong. Karena apapun yang dia miliki semuanya bukan miliknya. Hanya dipinjamkan Allah. Hanya dititipkan Allah kepadanya. Ya. Kalau andai kata perumpamannya seseorang yang tak punya apapun juga. Dia diamanahi dengan segala sesuatu oleh seseorang kaya. Kau jaga ini semua, rumah, mobil dan seterusnya. Kemudian dia berbangga-bangga berkata kepada orang, aku hebat, kalian lihat di rumahku, kalian lihat ini semua, kendaraanku, istanaku, ini semua. Padahal tidak ada miliknya. Orang ini dibenci makhluk ketika orang tahu, oh memang sombonglah kau. Udah miskin, sombong. Semua itu bukan milikmu, milik orang. Kau hanya numpang tidur saja semata di sana. Orang membenci orang ini karena tak ada yang dimilikinya. Begitu jugalah dengan ya Allah Tabaraka Ta'ala, dialah Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Maka layak dia sombong. Ya. Tak layak Allah memiliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Merendahkan diri. Itu sempurna pada makhluk, kurang bagi Allah. Ya, merendahkan diri kepada sesama. Itu dituntut agar makhluk sempurna, tak sombong. Ya, agar dia tawadhu kepada sesamanya. Karena memang makhluk tak ada yang sempurna. Allah tak layak memiliki sifat tawadhu. Dialah Tuhan yang perkasa, yang maha, zat yang maha, ya, yang maha kuat, memiliki kesombongan Al-Mutakabbir. Wa samma ba'dha ibadihi bil aziz. Dan Allah terkadang menyebutkan sebagian hamba-hambanya dalam kitabnya dengan nama yang sama, dengan nama Al-Aziz. Al-Aziz yang artinya yang maha, ya, perkasa. Faqala, maka berkata Allah dalam surat Yusuf ayat 51. Qalat imra'atul aziz. Berkatalah istri Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah gelar untuk para menteri-menteri yang dibawa raja di Mesir. Ya, mereka digelari Al-Aziz. Ya. Maka Allah menyebutkan dirinya dengan kata-kata dan nama Al-Aziz. Allah sebutkan pula sebagian makhluknya dengan nama Al-Aziz. Walaysal azizu kal aziz. Takkan sama aziznya Allah, keperkasaan Allah dengan keperkasaan makhluk yang terbatas. Dia hanya menjadi Al-Aziz di Mesir, tak di seluruh dunia. Ya, dan dia ada masa, akan ada masanya, akan pindah jabatan kepada yang lainnya dengan kematiannya dan seterusnya. Tak pernah sempurna. Adapun izzatullah, adapun keperkasaan Allah, nama Allah Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. Subhanallah, la yughalab, tak akan dapat dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wasamma nafsahu bil Jabbar Al-Mutakabbir. Dia menamakan dirinya dengan nama Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Kuat, Al-Mutakabbir, Tuhan yang Maha Sombong. Ya. Sombong itu pada makhluk tercela, pada Allah sempurna. Tidur itu pada makhluk sifat sempurna. Kalau makhluk tak bisa tidur berarti dia tak sempurna, sedang masalah.
sedang berpenyakit, tak bisa tidur. Tapi tidak bagi Allah. Sifat tidur bagi Allah sifat kurang. Ya. Wa samma ba'd khalqihi bil jabbar al mutakabbir. Allah juga menyebutkan sebagian hamba-hambanya dengan nama yang sama. Al jabbar al mutakabbir. Faqala, Allah berfirman, kadzalika yatba'u Allah. Demikianlah Allah mengunci, mati, mensegel. Ala kulli qalbin, atas setiap hati orang-orang, ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang sok kuat, sok perkasa, lagi sombong. Surah Ghafir ayat 53. Walaysal jabbaru kal jabbar walal mutakabbir kal mutakabbir. Maka penyebutan nama jabbar bagi Allah tak sama dengan jabbar bagi makhluk. Demikian juga al mutakabbir. Naam. Wa kadzalika samma sifatihi bi asma. Terkadang Allah menamakan sifat-sifatnya, ya, dengan nama-nama. Wa samma sifati ibadihi bin nadhiri dzalik. Dan dia pun menyebutkan, menyifati sebagian daripada sifat-sifat hambanya dengan nama-nama yang sama dengan dirinya. Ya. Faqala, diantaranya contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Mereka makhluk tak akan dapat menguasai, meliputi ilmunya Allah. Karena ilmu Allah begitu dalamnya. Seluruh lautan di bumi ini dijadikan pena, dijadikan tinta. Ya, kemudian dilipat gandakan menjadi 7 lautan. Seluruh pepohonan dijadikan sebagai pena, tidak akan pernah kering, tidak akan pernah dapat habis ilmu Allah Subhanahu wa taala meskipun telah mengering 7 lautan tersebut dan seluruh, ya, pepohonan di bumi ini. Maka makhluk tak akan dapat meliputi ilmu Allah yang maha luas. Illa bimasya', kecuali yang Allah kehendaki, yang dia berikan secuil kepada sebagian makhluknya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Taklah apa yang akan diberikan Allah kepada kamu daripada ilmu kecuali sedikit saja. Ilmu yang kita miliki sedikit, ya, tak akan dapat mengalahkan ilmu Allah. Wa qala, Allah berfirman tentang dirinya, anzalahu bi ilmi. Allah yang telah menurunkan Quran dengan ilmunya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Tuhan Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dzul quwwah, pemilik kekuatan, al-matin, yang dahsyat. Wa qala, dan dia juga berfirman, awalam yaru anna alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka manusia melihat bahwasanya Tuhan yang telah menciptakan mereka itu lebih dahsyat daripada mereka kekuatannya? Wasamma sifatal makhluqi ilman wa quwwah. Dan Allah juga pernah menamakan sebagian sifat makhluk dengan nama ilmu dan kekuatan. Faqala, Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Allah menyebutkan dirinya memiliki ilmu, makhluk pun demikian disebutkannya memiliki ilmu. Ya. Wa qala wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah juga berfirman, di atas setiap orang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu di atasnya. Wa qala, Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang sangat lemah. Tatkala kita lahir tak bisa apapun juga. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian berproses, Allah menjadikan bagikan kekuatan setelah lemah. Mulailah dia, ya, menelungkup, mulailah dia setelah itu lasak, mulailah dia merangkak, mulailah dia duduk, mulai berdiri dan seterusnya sampai akhirnya kuat seperti kita-kita ini. Subhanallah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian setelah Allah berikan baginya kekuatan, Allah akan kembali menarik kekuatan tersebut menjadi kelemahan. Ketika tua, semuanya Allah Subhanahu wa taala kurangi nikmat tersebut. Jadi lemah lagi dia, ya, tak sanggup lari mengalahkan anak muda, berjalan mengalahkan anak muda, bekerja mengalahkan anak muda. Ya, Allah tarik kekuatan tersebut. Tsumma ja'ala min ba'di, kata Allah, quwwatan dha'fan wa syaibah, dan Allah jadikan pada mereka uban. Ini semua teguran untuk kita yang sudah beruban, berkuranglah kekuatannya. Ya. Kadang pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, kesehatan berkurang, dan seterusnya. Memang Allah sengaja
Dia mengingatkan manusia dengan uban. Bahwasanya lambat laun akan melemah seperti bayi kembali. Yang akan paham tak ada yang namanya di dunia ini kekal abadi. Bukan ini tempat kalian tinggal. Tempat tinggal kalian akhirat. Lihatlah tubuh kalian sudah melemah, uban telah bertabur, kulit kalian telah mengendur, ya. Kalian telah dekat ke pintu kubur, maka hal ini hendaklah menjadi kan kalian ingat tempat kembali. Itulah fungsinya. Subhanallah, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Karena itulah Allah mengatakan uban itu adalah peringatan, kata Allah, ya, waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Di antara tafsirannya, kata para ulama asy-syaib, pemberi peringatan itu adalah uban di kepala kita. Nanti pulang masing-masing lihat, sudah beruban belum? Kalau sudah beruban, berarti siap-siaplah untuk ditarik kekuatan kita sedikit demi sedikit. Yakhluqu ma yasha'. Dialah yang menciptakan apa yang dia kehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Wa qala, dan dia juga berfirman, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dia yang menambah kekuatan kalian dengan kekuatan yang lain. Ketika Allah menyebutkan dirinya memiliki kekuatan, makhluk memiliki kekuatan, dirinya punya ilmu, makhluk punya ilmu, wa laysa ilmu kal ilmi. Tak sama ilmu antara keduanya, tak sama kekuatan antara keduanya. Naam. Wa kadzalika wasafa nafsahu bil masyiah. Dia menyifati dirinya punya kehendak. Wa wasafa 'abdahu bil masyiah. Dia juga menyifati makhluknya pun punya kehendak. Faqala, Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa yang berkehendak di antara kalian untuk jalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali yang akan terwujud kelak adalah kehendak Allah. Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Manusia memiliki kehendak, Allah pun demikian. Wa qala, juga Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah, ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin mengambil jalan menuju Tuhannya. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali Allah juga berkehendak. Innallaha kana aliman hakima. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, di sini Allah menyifati dirinya dengan kehendak. Makhluk pun demikian punya kehendak, tapi tak akan sama antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Kehendak makhluk terbatas, dibatasi dengan kehendak Allah. Banyak kehendak kita yang tak terwujud, karena Allah tak inginkan demikian terwujud. Mau ngaji, ternyata hujan lebat, tak ada mobil. Ya, kita berkehendak datang ke Sabilun, akhirnya ngaji. Ya, kalau mau ngaji hujan lebat tak pergi dia. Kehendaknya dibatasi dengan kehendak Allah. Berdoa-doa, ya Allah, kalaulah Kau berikan aku mobil nanti, aku akan tantang hujan dan badai, aku harus tetap ngaji. Subhanallah. Dengan itu akhirnya dia berdoa. Dengan itu dia tahu dirinya hina. Dengan itu dia tahu Tuhan Allah Maha Kaya, Tuhan Allah Maha Pemurah. Ya, subhanallah. Kehendak kita terbatas, kehendak Allah tak ada yang membatasinya. Maka kesamaan sifat, kehendak dan kehendak tidak harus menyamakan hakikat sifat tersebut. Kenapa kita ulangi pembahasan ini? Karena ini membantah kaum Mu'attilah dan Musyabbihah, dua musuh dalam masalah asma sifat. Pertama namanya kaum Mu'attilah, yang menolak sifat-sifat bagi Allah. Ada yang menolak secara utuh keseluruhan. Seluruh nama dan sifat dialah Jahmiyah. Karena kata mereka, semua nama dan sifatnya ada pada makhluk. Kalau kita tetapkan bagi Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah. Karena Allah tidak akan mungkin sama dengan makhluk. Ya, karena itulah semua sifat-sifat mereka tolak, semua nama mereka tolak. Namanya Jahmiyah. Ada yang menolak semua sifat-sifat. Nama mereka terima, tapi mereka mengatakan semua nama itu hanyalah nama tanpa sifat. Maka tak ada beda antara Al-Alim, Al-Qadir, Al-Hayyu, Al-Aziz, tak ada beda, semua sama. Dialah Allah. Ini siapa? Mu'tazilah. Apa syubhatnya? Kalau sifat-sifat ini kita bilang ada pada Allah, makhluk juga punya sifat yang sama. Ya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena itulah tak layak Allah memiliki sifat-sifat ini. Bagaimana nama-nama dalam Quran? Iya, itu semua nama belaka tanpa ada sama sekali makna. Sebagaimana nama-nama manusia yang tak bermakna. Kadang-kadang namanya aneh-aneh, ya, tak siapa-siapa namanya. Apa artinya? Tak ada. Ya, kadang-kadang namanya ngeri-ngeri, Ishe,
Ya, Since. Apa artinya? Entah, pokoknya keren. Tak ada makna. Ya. Bagi Allah tak ada nama-nama yang tak ada makna, semuanya ada. Ya. Menurut Mu'tazilah semua nama itu tak ada hakikatnya, hanya nama belaka. Tak memiliki makna. Ya. Kemudian Mu'tazilah ini menolak seluruh sifat, menetapkan semua nama tanpa hakikat. Ya, mereka masuk ke dalam golongan Mu'attilah. Dan di antara ahlul kalam ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian besar sifat. Dan mereka sama dengan Mu'tazilah mengatakan sebagian besar nama-nama tersebut bukan itu, tak memiliki makna, hanya sekedar nama-nama. Mereka lah kaum ilmu ahlul kalam dari Kullabiyah dan Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Mereka menetapkan 7 sifat atau 13 sifat atau 20 sifat. Ini yang wajib bagi Allah, selainnya tak boleh disifati Allah dengannya, karena konsekuensinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dia tidak full sebagaimana Mu'tazilah menolak semua sifat. Dia terima mungkin sekitar 10% yang dia terima, lainnya dia tolak. Ya. Bagaimana dengan nama-nama? Nama-nama Allah yang mereka terima yang masuk ke dalam sifat-sifat yang mereka terima. Al-Alim mereka terima, Al-Qadir mereka terima. Ya, tapi misalnya apa? Ar-Rahim tak mereka terima. Tak ada sifat bagi Allah sifat rahmat, tak ada. Tak mereka terima itu. Ar-Rahim tak mereka terima, dan seterusnya. Ya. Ini ahlul kalam. Semuanya masuk ke dalam golongan Mu'attilah. Mereka inilah yang punya syubhat di otak mereka. Kalau kita sebutkan Allah dengan nama-nama ini, makhluk punya nama juga seperti ini, berarti kita sekutukan Allah. Kalau kita sifati Allah dengan sifat-sifat ini, makhluk juga punya sifat seperti ini, berarti kita sifati Allah sama dengan makhluk. Karena itulah wajib kita tolak. Ini syubhatnya. Bantahannya, tidaklah sama antara nama-nama dengan nama yang lain. Sebagaimana tadi kita katakan, tak sama antara kursi yang satu dan antara kaki yang satu dan kaki yang lain. Walaupun sama-sama kaki, kaki meja, kaki kursi, kaki langit, tak sama. Ya, tangan Allah, tangan makhluk tak sama. Wajah Allah, wajah makhluk tak sama. Walaupun sama-sama wajah, tapi tak sama. Ini yang kita mau dalam pembahasan yang panjang lebar ini, bahwasanya nama-nama itu kadang sama dengan makhluk, tak harus menyamakan apa yang terkandung dalam makna tersebut, dalam nama tersebut berupa makna dengan apa yang ada pada nama Allah berupa makna pula. Demikian juga Allah menyifati dirinya punya sifat iradah, kehendak. Dan dia sifatin makhluk pun punya sifat iradah, kehendak, keinginan. Turiduna aradad dunya, kalian menginginkan gemerlap kehidupan dunia. Wallahu yuridul akhirah, Allah mengkehendaki negeri akhirat. Sama-sama kehendak, tapi tak sama hakikat kehendak tersebut yang terkandung sifat dalamnya antara Allah dan makhluk. Kehendak Allah tak berbatas, makhluk terbatas. Kehendak Allah semuanya baik, hikmah. Makhluk sebagian kehendaknya jelek. Wallahu yuridul akhirah, wallahu azizun hakim. Dialah Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Naam. Wa kadzalika wasafa nafsahu bil mahabbati wa wasafa 'abdahu bil mahabbah. Faqala fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini sifat yang ditolak oleh orang-orang Mu'attilah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, kemudian Maturidiyah, Kullabiyah, ya, Asy'ariyah. Mereka menolak Allah punya sifat cinta. Tak layak Allah punya sifat cinta. Emang Allah seperti makhluk cinta mencinta? Mereka tolak ayat ini. Subhanallah. Mereka tak menolak ayat, tapi mereka pelintir maknanya. Bukan cinta, tak layak Allah mencinta. Emang seperti kita? Tapi maknanya ada iradatul ihsan. Allah memiliki kehendak ingin menyampaikan kebaikan kepada makhluknya. Maka
Sifat cinta ini dipalingkan kepada sifat iradah, kehendak untuk berbuat kebaikan. Inilah kerja mereka. Inilah buku-buku mereka yang tebal semua untuk bolak-balikkan nama Allah. Berjilid-jilid untuk bolak-balikkan nama Allah sesuai yang mereka kehendaki. Seolah-olah mereka yang punya hak paten menafsirkan nama-nama Allah, penerjemah nama Allah mereka. Kita ini semua kaku kalian, jumud. Kan pahami sifat-sifat Allah, nama Allah sebagaimana apa yang ada. Memang kalian jumud, Wahabi. Ujungnya adalah Wahabi lah itu. Tak dapat dipahami seperti itu. Kalau dipahami seperti itu, akan kita sekutukan Allah. Itu kata mereka. Bagaimana akan katakan dia di atas, arasnya bersemayam? Berarti dia butuh tempat. Subhanallah. Mereka tolaklah semua ayat. Subhanallah. Kita mengatakan, siapa yang mengatakan Allah butuh tempat? Allah tak butuh makhluk. Kita hanya mengatakan dia bersemayam atas arasnya. Bagaimana cara bersemayam? Terserah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kau bantah? Dia yang mengatakan. Bahkan dalam perkataanmu seharian saja engkau selalu mengatakan, ya, cemana lagi? Inilah kehendak yang di atas. Kau yakini Allah di atas. Anak kecil aja tahu. Maka orang-orang ahlu kalam ini, subhanallah, yang mudah menjadi rumit baginya, yang anak kecil tahu, mereka tak tahu. Jadi di mana Allah? Tak boleh ditanyakan di mana Allah. Subhanallah. Ya. Allah itu ya tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Jadi di mana? Pokoknya tidaklah. Artinya tak ada Tuhan mereka. Mereka menafikan Tuhan yang di atas. Beratus ayat jika dikumpulkan menunjukkan Allah di atas. Turun malaikat-malaikat dari Allah. Naik malaikat-malaikat kepada Allah. Naik semua amalan kepada Allah. Diturunkan Quran dari Allah. Naik Nabi ketika Isra Mi'raj menuju Allah. Ketika berdoa pun mengangkat tangan menengadahkan kepada Allah. Banyaknya, tapi fitrah menyimpang, begitulah dia. Kemudian disesatkan pula orang yang mengatakan di atas aras. Padahal Allah yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan demikian. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari zaman ke zaman, masa ke masa. Itulah yang mau kita bahas nanti malam tuh. Tak siap-siap dalilnya. Saking banyaknya. Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Sepakat semua tentara-tentara Islam, tentara-tentara sunnah. Memerangi Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Subhanallah. Mereka yang menolak banyak ayat. Walaupun tak mereka tolak ayat karena mereka kafir dengannya. Apa yang mereka tolak? Tafsirannya. Subhanallah. Musa itu diklaim Fir'aun berdusta ketika Musa mengatakan Allah di atas. Sehingga berkatalah Fir'aun melecehkan Musa. Ya Haman, kau bangunkan untukku menara yang tinggi. Aku mau lihat mana Tuhan Musa. Biar aku penggal-penggal dia. Yang mengingkar Allah di atas Fir'aun. Subhanallah. Alah, kalau ada pembahasan ini tak pulanglah kita. Ya, Allah menyifati dirinya dengan sifat cinta. Allah juga menyifati hamba dengan sifat cinta. Tak akan sama cinta yang itu dengan cinta yang ini. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan satu kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu. Dan mereka pun mencintai Allah. Di antara sifat Allah, sifat mencintai hamba-hambanya. Dan dicintai hamba-hambanya. Dapat dalam sifat 20 ketika kita belajar kecil. Sifat 21, 22, 23. Subhanallah. Dari mana kau dapat akar 20 dari mana? Kenapa kalian berbeda-beda? Ada yang 20, ada yang 13, ada yang 7. Mana yang paling benar? Mana yang rajih? Dan ini menunjukkan yang paling dahsyat pertentangannya dalam bab asma sifat adalah orang-orang ahlul kalam. Dahsyat pertentangan antara mereka. Kenapa? Karena bertumpu kepada akal. Ya, Abdullah Al-Kullab mengatakan 7 saja. Kemudian diperluas, enggak, 13. Kemudian dibeda-bedakan, enggak 20. Ada qadiran, ada kaunuhu qadiran. Ada aliman, kaunuhu aliman. Tahapa. Ya. Hayyan, kaunuhu hayyan. Sami'an, kaunuhu sami'. Tambah kaunuhu, jadi 20. Wa wasafa nafsahu birridha. Allah menyifati dirinya dengan sifat ridha. Allah itu memiliki sifat ridha.
Dan dia pun menyifati hambanya dengan sifat ridha. Tapi tak sama ridha dengan ridha Allah dengan ridha makhluk. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu anhum, mereka juga ridha dengan Allah. Tadi kita katakan ada dua musuh dalam bab asma sifat. Pertama tadi apa? Mu'attilah, yang menolak sifat bagi Allah. Musuh kedua, musyabbihah, yang menyamakan makhluk dengan Allah. Orang-orang ahli kalam mengatakan kita ini musyabbihah. Kenapa kau samakan Allah dengan makhluk? Padahal siapa yang mengatakan? Kita tak pernah samakan, kita hanya mengatakan Allah punya wajah. Kenapa? Dia yang menyebutkan. Allah punya tangan. Kenapa? Dia yang menyebutkan. Tak sama tangan dia dengan tanganmu. Tak sama wajahnya dengan wajahmu. Ya? Siapa hakikatnya musyabbihah? Musyabbihah adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia mengatakan wajah Allah seperti wajahku. Kekuatan Allah seperti kekuatanku. Tangan Allah seperti tanganku. Namanya musyabbihah. Dan ingat, ini kaidah, pegang. Kullu mu'attilin musyabbih. Setiap kelompok mu'attilah yang menafikan sifat-sifat bagi Allah, semua mereka itu adalah musyabbih. Mereka itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari mana? Ketika mereka menganggap Allah seperti makhluk, kalau dikatakan punya tangan, tolak punya tangan. Ketika mereka menganggap ya Allah Subhanahu wa taala jika disifati dengan wajah, ya akan mirip dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah, maka tolak sifat wajah, begitulah seterusnya. Tidaklah kaum Mu'attilah berangkat kepada ta'til kecuali mereka melewati jembatan namanya tasbih. Oh, enggak layak Allah bertangan. Bukan tangan ini, pasti maknanya lain. Apa maknanya? Kekuasaan. Kenapa kau katakan tangan Allah menyebutkan kau katakan kekuasaan? Tak diterima akalku, Allah punya tangan. Berarti dia bagikan makhluk, memiliki organ-organ tubuh dan seterusnya, bagikan makhluk. Akhirnya dia tolak. Ya, menolak sifat Allah namanya Mu'attilah. Seluruh orang-orang yang menjadi kaum Mu'attilah harus menyeberangi jembatan yang namanya musyabbihah. Subhanallah. Karena itu mereka mengatakan tu Wahabi musyabbihah, tu Wahabi mujassimah. Apa arti mujassimah? Disamakan Tuhan bagikan makhluk, memiliki tubuh. Siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluk? Tak pernah kita wallahi melampaui apa yang Allah katakan tentang dirinya. Tak pernah. Apakah Allah punya telinga? Kita diam. Tak pernah Allah katakan. Apakah Allah memiliki sifat mendengar? Ya. Ya. Apa yang tak disebutkan Allah kita diam. Ya. Apa yang Allah sebutkan kita terima, kita imani. Jika ditetapkan, kita tetapkan. Jika dia tolak, kita tolak. Subhanallah. Allah tak pernah sebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, melalui perkataan Nabi-Nya, dia memiliki telinga atau tidak memiliki telinga. Maka kita diam. Jangan pandai-pandai. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kepala? Diam kau. Jangan kau tanyakan sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam kitabnya, dalam sunnah Rasulnya. Jangan kau katakan punya, jangan kau katakan tidak punya. Diam. Kita katakan Allah alam. Tak pernah disebutkan. Kita hanya menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Apakah Allah punya betis? Ya. Dari mana kau tahu? Quran. Yauma yukshafu an saq. Pada hari Allah menyingkap betisnya. Ditafsirkan oleh para ulama dalam hadis yang panjang. Perkataan Nabi SAW. Kau samakan Allah seperti makhluk punya betis. Siapa yang menyamakan? Kutanya kepadamu, Allah punya sifat penglihatan, Allah melihat? Ya. Makhluk pun melihat. Berarti kau samakan Allah dengan makhluk? Tidaklah Pak. Penglihatan Allah enggak sama dengan penglihatan makhluk. Kau katakan demikian pula. Betis Allah tak sama dengan betis makhluk. Kenapa kau terima ini, kau tolak itu? Ya. Subhanallah. Mudah membantah mereka ini. Paling mudah membantah ahlul kalam, mudah sekali. Subhanallah. Ila ghairi dzalika min al-amthilah wa hiya katsiratun jiddan. Banyak sekali contoh-contoh dalam Quran yang mulia. Kewajiban kita adalah menetapkan apa yang tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat. Menafikan ya Allah itu serupa dengan makhluknya ketika menyebutkan nama dan sifat tersebut. Barang siapa yang berkata ya Allah tak punya ilmu, tak punya kekuatan, Allah tak mencintai, Allah tak ridha, orang ini disebut mu'attilan,
orang yang menolak sifat-sifat Allah, jahidan, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dan barang siapa berkata, ilmuku seperti ilmu, lahu ilmun ka ilmi, Allah punya ilmu seperti ilmuku, sama, tak ada beda. Allah memiliki kekuatan seperti kekuatanku, tak ada beda. Allah memiliki cinta sebagaimana cintaku, tak ada beda. Ridha sebagaimana ridhaku, tak ada beda. Maka orang ini musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mumathil, menyamakan Allah makhluk. Dan yang benar, wal haqqu ya qiwamun baina dzalik, pertengahan antara itu. Bil itsbati bila tamthil, kita tetapkan semua yang Allah tetapkan bagi dirinya dengan tanpa menyerupakan hal tersebut dengan makhluk. Wa tanzihu bila ta'til, kita sucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan, bukan dengan menafikan sifat-sifatnya. Wala yazamu min al-ittifaq fil asma, tak harus kesamaan dalam nama. Al-ittifaq fil haqa'iq, harus sama pula hakikatnya. Bagaimana tadi, kaki meja, kaki kera, kaki kambing, semuanya kaki, tapi berbeda-beda. Ya, ini disebutkan kepada meja, ini kepada kambing, ini kepada kucing, dan seterusnya. Wal musammayat wa kama huwa wadhihan fi ma sabaq, sebagaimana telah jelas dan menjelaskan pada hal-hal yang silam.